Suatu hari terdapat perawat 1 dan 2 mahasiswa keperawatan yang sedang mendapatkan shift kerja pada pagi hari. Tidak lama kemudian datang petugas kebersihan membawa linen, spray, dan selimut bersih untuk ruangan tersebut. Selamat pagi, suster. Izin sus mau ngasih linen bersih, tapi maaf saya nggak bisa masuk ke dalam karena belum cuci tangan dan nggak pakai sarung tangan. Saya taruh di sini aja ya sus. Di situ aja. Terima kasih ya Mbak. Dan nanti kami yang masuk ke kelas. Oh iya sus, terima kasih. Mari sus. Ayo deh kita masukkan linen ke ruang bersih. Ayo Mbak. Tadi kan mau disindahkan ya? Iya Mbak. Belum Mbak. Soalnya kan kita juga kena cairan dari pasien Mbak, jadi nggak perlu cuci tangan. Kalau misalkan habis tindakan, walaupun tidak terkena cairan atau terkena cairan, tetap ada harus cuci tangan ya dek. Kita nggak kayak Oh iya Mbak. cuci tangan dulu ya. Iya Mbak, saya cuci tangan dulu ya. Selesai cuci tangan, mahasiswa menghampiri perawat 2 untuk membantu memasukkan linen bersih ke dalam lemari. Perawat 2 pun mengangkat keranjang linen bersih yang menggunakan teknik mengangkat yang ergonomis. Agar tidak menimbulkan hazard Selang beberapa menit, perawat 3 datang ke bangsal dan bercerita kepada perawat bangsal. Aku sakit banget ini. Aduh, kok bisa gitu sih? Kenapa Mbak? Tadi loh dari tadi pagi tuh banyak banget pasien operasi, jadi harus agak operasi tadi bangsa. Oh, mungkin karena itu ya jadi Berarti mungkin karena masalah pas lagi beberapa pasiennya. mungkin dari kamu nggak bisa pindah. Terus katanya rumah sakit ini mau ngadain juga gimana sambil kerja? Oh, kapan itu? Katanya menarik. Katanya sih besok. Udah lah, ikutan. Ayo, aku pasti ikut. Esokan harinya rumah sakit mengadakan pertemuan untuk melakukan edukasi terkait pencegahan penyakit kerja atau meminimalisir kecelakaan kerja pada perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkumpul pada pagi hari ini. Kali ini kami akan memberikan edukasi terkait pencegahan hazard yang bisa saja terjadi pada proses implementasi. Langsung saja yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Elsa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Mbak Elsi. Sebelumnya saya mau tanya dulu kepada rekan-rekan semua, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud atau apa saja sih hazard yang bisa timbul saat implementasi keperawatan? Saya Mbak, penularan penyakit jika tidak cuci tangan, selain itu ada peragangan, misalnya tidak peragangan otot tapi bisa cedera saat melakukan tindakan, dan bisa sakit pinggang jika saat mengangkat berat tidak menggunakan teknik ergonomis. Baik, benar sekali ya Mbak. Jadi hazard itu macam-macam, ada berbagai macam, dan contohnya sudah dibantu jelaskan oleh Mbak Kori tadi. Hazard ada biologis, fisiologis, dan kimiawi, dan ergonomis. Contohnya sesuai yang disampaikan tadi. Untuk penularan penyakit termasuk hazard biologis yaitu kesleo atau terkilir. Contoh dari hazard fisik. Dan yang mengangkat barang itu termasuk hazard ergonomis. Nah, mungkin ada yang belum tahu apa sih hazard ergonomis itu. Ada yang tahu nggak hazard ergonomis itu apa? Saya Mbak, ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam pekerjaannya.
secara singkat dapat dikatakan sebagai ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Gitu, Mbak. Ya, benar sekali ya Mbak. Jadi tentu saja dalam melakukan pekerjaan kita atau proses implementasi kita harus sesuai dengan hajatnya, karena kalau tidak sesuai akan berdampak bagi orang lain ya Mbak. Terus ada yang tahu cara pencegahan hajat jika terjadi? Saya tahu, Mbak. Misalnya dalam biologis, hazard biologis itu bisa dicegah dengan cuci tangan agar penyebaran virusnya itu tidak menyebar kemana-mana, Mbak. Nah, betul sekali ya Mbak. Jadi mencuci tangan 6 langkah atau saat waktu tepat itu adalah 5 waktu yang tepat, yaitu yang pertama sebelum ke pasien, sebelum tindakan ke pasien, dan setelah tindakan dari pasien. Lalu setelah kontak dengan pasien dan setelah meninggalkan lingkungan pasien ya, tentu saja harus menggunakan sabun atau tidak hand sanitizer ya Mbak-mbak. Ya, Mbak. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya yang bisa kita lakukan dalam pencegahan terhadap hajat yang lain itu adalah hajat fisik ya, dimana dijelaskan tadi yang pertama itu kesleo atau terkilir ya. Nah, ini bisa dilakukan pencegahan dengan melakukan peregangan otot agar sebelum kegiatan kecil-kecilan seperti meregangkan bagian kepala, bagian tangan, dan juga bagian kaki. Ada juga hajat tertusuk jarum, di mana kita bisa mencegahnya dengan tidak menutup jarum dengan kedua tangan ya. Jadi kita memakainya satu tangan yang dimana jarum yang mendekati tutup suntikan tersebut. Baik, akan saya lanjutkan. Tadi sudah membahas terkait hazard ergonomis ya. Pencegahan yang bisa dilakukan yaitu mengangkat barang dengan teknik ergonomis seperti ini ya Bu ya. Seperti ini ya Bu. Kita mengangkat barang tersebut supaya tidak terjadi cedera karena beban yang berat. Selanjutnya saya akan banyak duduk, posisi duduk harus tegak, tidak membungkuk atau terlalu jauh dari meja. Hal ini bisa membuat posisi tulang belakang beresiko mengalami cedera. Nah, Bapak atau Ibu selama ini bagaimana kalau mengangkat barang? Tinggal angkat saja, yang penting sudah berpindah posisi. Wah, jangan ya Bu, itu sangat berbahaya nanti. Coba nanti Ibu mempraktekkan yang saya contohkan tadi ya Bu ya. Baik, Mbak. Seperti ini ya, Mbak. Iya, benar sekali ya Bu ya. Besok kalau Ibu mengangkat barang seperti tadi ya Bu ya, supaya tidak terjadi cedera pada bagian punggung. Baik, untuk selanjutnya saya mau minta tolong kepada salah satu mahasiswa. Ayo buat pergerakan cuci tangan. Pasti sudah tahu kan cuci tangan 6 langkah? Sudah. Seperti ini ya Mbak. Ya, cara peregangannya pertama kita di bagian kepala bisa dengan segini dengan hitungan 8 kali ya Mbak. Lalu ke sana
Terus nanti juga, jadi itu hitungannya 8 kali. Nah, itu dilakukan sebelum kita melakukan pekerjaan. Lalu untuk bagian tangan, kita bisa melakukan ke atas selama hitungannya 8 kali. Terus ke belakang. Dan juga bisa ke samping kanan dan samping kiri. Begitu. Nah, untuk bagian kaki bisa makan seperti ini, hitungan 8 kali. Lalu ini kita ganti kaki belah kiri 8 kali juga. Nah, seperti ini. Nah, itu kita bisa lakukan sebelum kita melakukan pekerjaan agar tidak terjadinya cedera pada otot kita. Baik Pak, terima kasih yang sudah mau memperkenalkan kepada teman-temannya. Silakan dulu. Sebelumnya saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih. Wah, materinya tidak membosankan ya, karena sambil memperagakan dari cuci tangan 6 langkah, peregangan bersama-sama, dan mengetahui teknik mengangkat barang ergonomis. Karena kita sudah di penghujung acara, saya tutup acara hari ini. Semoga yang disampaikan oleh pemateri kita bermanfaat untuk kita semua dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Video dari kelompok kami. Selamat menonton.